Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nikma Rosalia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana komunikasi antara TCP dan juga UDP. Pada kesempatan ini kita mendapatkan satu buah file dari Cisco Packet Tracer. Kita dibagi menjadi dua part. Yang pertama itu ada Generate Network Traffic in Simulation Mode, dan juga kita ada part 2, yaitu examine the functionality of the TCP dan UDP protocols. Jadi di simulasi ini kita akan memahami bagaimana TCP dan juga UDP itu secara detail dalam komunikasinya. Dan di mode simulasi paket tracer ini, kita diberi kesempatan untuk melihat status PDU yang berbeda saat mereka berjalan di network ini. Nah, mari kita mulai. Jadi untuk yang pertama, kita dibagi menjadi dua part dengan langkah-langkah seperti berikut. Yang pertama, kita melakukan Generate Traffic to Populate Address Resolution Protocol atau ARP table, mana kita bisa melakukan dengan klik multi-server dan juga di bagian command prompt. Dan kita melakukan ping ke alamat 192.168.1.25. Di sini kita lakukan ping. Terdapat 4 replay dari yang ditampilkan. 4 replay ini kita dapat replay dari 4 klien yang ada saat ini, ada HTTP, FTP, dan DNS, dan juga email. Nah, lanjut. Tentunya ini membutuhkan beberapa waktu sehingga mereka bisa mengirimkan replay message-nya. Nah, selanjutnya kita close. Langkah kedua kita akan melakukan generate web traffic melalui HTTP client. Selanjutnya kita ubah dulu ke dalam simulation mode di sini. Oke, tampil seperti ini. Baru kita lanjut kita ubah dulu ya. Jadi HTTP client, kita lanjut kita open web browser, kita masukkan alamat IP berikut ke dalam kolom URL ini, kita paste dan klik go, dan dapat dilihat bahwasanya nanti ada PDU yang muncul di bagian HTTP client. Kita lanjut, kita minimize, jangan di close. Selanjutnya kita pergi ke FTP client, dan kita klik, pergi command prompt. Selanjutnya kita diminta untuk melakukan perintah berikut, FTP, kita paste 192.168.1.254. Nah, muncul sebuah PDU, paket di FTP client. Kita minimize kembali. Selanjutnya kita berlanjut ke DNS client. Untuk DNS sendiri kita masih menggunakan command prompt. Kita memasukkan perintah DNS lookup multi-server PTU. Oke, kita enter, kita lihat bahwasanya nanti ada muncul PDU atau package di DNS client. Kita minimize kembali. Kita lanjut ke bagian email. Kita akan generate email traffic. Kita menggunakan email. Kita klik compose. Nah, untuk subject dan juga untuk tujuannya kita bisa menggunakan yang dari PT Activity ini. Kita paste. Subjeknya juga personalize the subject line. Kita paste di emailnya juga. Lalu kita klik send dan kita minimize kembali. Dan langkah yang keenam kita verifikasi bahwasanya semua setiap klien ini sudah memiliki PDU-nya masing-masing. Nah, kita lihat untuk keempatnya sudah memilikinya. Selanjutnya,
kita masuk ke langkah ke-7, kita akan menggunakan bantuan tombol capture auto forward ini. Di sini kita akan mensimulasikan, pertama kita akan diminta untuk mengklik tombol capture ini 1 kali. Kita lihat. Oke, semua PDU akan berkumpul di satu titik yang sama, yaitu pada switch. Nah, selanjutnya kita diminta untuk melakukan click capture atau forward sebanyak 6 kali, dan lihat pergerakan PDU-PDU ini pada setiap jaringannya ini. Kita lihat, kita klik 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita lihat bahwasanya semua PDU ini bergerak di dalam jaringannya. Nah, ini disebut apa? What is this called? Ini disebut dengan multiplexing. Dan dapat kita lihat bahwasanya setiap PDU yang tampil dalam di simulation panel ini memiliki warna-warna yang berbeda. Ini menandakan perbedaan warna ini mendefinisikan masing-masing protokol, di mana kita lihat bahwasanya untuk HTTP itu memiliki warna seperti ungu, DNS juga seperti marun, TCP dan juga TCP dan SMTP TCP juga. Nah, itu menandakan perbedaan mendefinisikan masing-masing protokol dari HTTP client, FTP client, DNS client, dan seperti itu deh. Nah, kita lanjut ke part yang kedua. Jadi perbedaan warna ini mendefinisikan masing-masing protokolnya. Lanjut ke part yang kedua. Untuk langkah yang pertama, kita klik reset simulation. Kita reset. Oke. Semuanya kembali ke seperti awal. Lanjut, kita akan memfilter, karena kita akan menggunakan HTTP traffic dulu untuk komunikasi kliennya dengan server. Kita harus memfilter dulu, di mana bisa kita lihat ini di sini. Filter yang digunakan masih banyak, DNS, FTP, HTTP, POP3, SMTP, TCP, dan UDP. Kita hanya menggunakan HTTP dan TCP juga. Kita all known, kita edit filter, kita pakai HTTP, kita klik centang HTTP dan juga TCP ya, HTTP dan juga TCP. Oke, sudah selesai, kita close. Nih, setelah kita aktifkan filternya, open the browser on HTTP client. Oke, kita klik di sini. Lalu kita diminta untuk pergi ke alamat IP ini. Kita copy. Perfect, kita klik go. Oke, sebuah PDU nanti bakalan muncul. Nah, untuk muncul, kita minimize kembali. Oke, dan kita diminta untuk klik capture or forward until you see a PDU appear for HTTP. Jadi di sini kita akan melakukan klik capture-nya sampai PDU dari HTTP itu muncul. Kita klik. Klik lagi. Oke, nah ini untuk PDU dari HTTP-nya bakal muncul dengan warna di sini seperti keunguan. Nah, kenapa why did it take so long? Jadi kenapa membutuhkan waktu yang cukup lama? Karena pada TCP itu sendiri TCP itu harus membuat koneksi terlebih dahulu agar lalu lintas yang akan dari HTTP itu bisa dimulai gitu. Sehingga membutuhkan
waktu beberapa sampai PDU dari HTTP ini muncul gitu. Selanjutnya kita klik the PDU envelope to show the PDU details. Kita klik PDU-nya. Kita klik outbound PDU details, dan di sini ditanya, diberitahu what is section label. Jadi section label yang digunakan di sini adalah TCP. Dan apakah komunikasi ini reliable? Tentu iya, karena reliable. Kenapa? Karena TCP itu bersifat reliable, berbeda dengan UDP yang unreliable. Selanjutnya kita bakalan record kita catat SRC port, dashboard, sequence number, and ACK number value. Jadi di sini ada source portnya 1026, destination portnya juga ada 80, sequence numbernya 1, dan ACK numbernya 1. Dan flex di sini ya bahwasanya nilai yang berada di sebelah kanan itu yang berada di sebelah kanan dari huruf B ini merepresentasikan flex-nya. Jadi di sini terlihat bahwasanya kita klik ya. TCP flag yang sudah terset pada PDU ini ada, dia dibagi menjadi 6 bit, berarti 6 tempat, 1, 2, 3, 4, 5, berarti pada terdapat TCP flag yang sudah diset itu PSH dan juga ACK. Ini karena ada 4 dan juga 5. Nah, kita selanjutnya kita close PDU-nya. Close dulu. Kita lanjut ke, kita diminta untuk klik capture until a PDU which tercentang kembali dan kembali ke HTTP client. Oke, kita lihat sudah HTTP client-nya sudah tercentang PDU-nya. Lalu kita klik PDU-nya. Oke, kita lihat di bagian inbound. Bagian inbound, kita lihat port dan sequence-nya apakah berbeda dari sebelumnya. Nah, sebelumnya kita lihat dari source port dan destination portnya juga berbeda ya. Sebelum terbalik. Sebelumnya di sini 1026, di sini 80, tapi sekarang menjadi 80 dan juga 1006. Untuk sequence number-nya masih 1 dan juga ACK number-nya menjadi 103. Jadi ada perbedaannya. Nah, selanjutnya klik the HTTP PDU. Oke, kita klik the second PDU dan juga kita lihat outbound-nya ya di sini. Kita lihat bagian klik HTTP PDU dengan bahwasanya HTTP client ini sudah dipersiapkan untuk mengirim ke multi server. Jadi ini awal mulanya permulaan untuk komunikasi HTTP-nya. Oke, kita select outbound PDU details. Nah, kita lihat bahwasannya informasi apa saja yang ada di TCP section dan bagaimana port dan juga sequence number-nya berbeda dari dua PDU yang sebelumnya. Nah, kita bisa lihat bahwasanya untuk source port-nya berubah menjadi berbeda ya. Tadi source port-nya 1026 dan juga destination port-nya 80 dan sequence number-nya menjadi 103 dan ACK number-nya menjadi 234. Serta flag-nya juga berbeda ya. Flag-nya ini fin dan juga ACK ya. Kita lihat ini. Jadi terdapat perbedaan dari dua PDU sebelumnya. Oke, selanjutnya kita close.
kita reset simulation, diminta reset simulation ya. Reset the simulation. Oke, kita lanjut ke step selanjutnya, yang kedua, untuk FTP traffic sebagai klien komunikasi dengan servernya, kita klik FTP client. Kita klik command prompt. Ulang kembali ya. Kita copy. Oke, kita reset kembali ya. Di client, command prompt. Oke, kita paste FTP. Oke, dapat 2 video ya. Nah, selanjutnya di simulation panel kita bakalan, oke, ini kita minimas dulu. Nah, simulation panel kita edit filternya dulu ya, menjadi only FTP dan juga TCP saja. FTP dan juga TCP. FTP dan juga TCP ya. Oke. Selesai FTP dan juga TCP. Oke, selanjutnya kita bakalan klik capture, klik the second PDU, dan kita disuruh minta klik capture. Oke, lalu diminta untuk klik the second PDU envelope to open it. Kita klik ini. Kita klik ke outbound-nya ya, ke bagian outbound dan scroll down. Kita scroll ke bawah. Dan juga kita lihat untuk section ini masih reliable ya. Nah, TCP, menggunakan TCP, jadi tetap reliable. Dan kita lihat source portnya 1025, destination portnya 21, dan juga sequence numbernya 29, ACK numbernya 103. Dan untuk value in the flag field-nya, kita bisa tahu ini adalah fin dan juga ACK ya. Oke, selanjutnya kita close ya ini. Kita lanjut ke langkah selanjutnya, close the video juga, dan kita klik capture sampai videonya kembali ke FTP client-nya. Oke, setelah kita klik satu lagi ya, dengan oke.
Oke, untuk inbound-nya itu berbeda ya. Nah, kita select inbound PDU-nya juga berbeda nilainya. Itu 21 dan destination port-nya 1025 dan juga sequence number-nya 103 dan HK number-nya 30. Dan kita lihat dibandingkan dengan outbound details-nya. Nah, jadi terbalik ya. Source port-nya jadi 1025 dan juga destination port-nya jadi 21. Untuk sequence number-nya masih 30 dan juga HK number-nya menjadi 103. Oke, kita close lagi. Kita lakukan capture sampai berubah warna ya. PDU-nya sampai berubah warna. Oke. Sampai kembali ke FTP client-nya semuanya. Oke, kita klik di sini. Terus kita ke bagian inbound, PDU details-nya. Sampai scroll ke bawah. Dan diminta pesan apa yang dari server. Jadi pesannya itu welcome to PT FTP server. Jadi ini pesan yang muncul yang berasal dari server. Oke, setelah selesai kita klik reset simulation. Kita close ya. Reset simulation. Oke, kita balik lagi ke step yang ketiga itu pada DNS traffic sebagai klien dengan untuk berkomunikasi dengan server. Diminta repeat the step in part 1 to create DNS traffic. Jadi kita balik lagi ke part 1, ini bagian DNS, dan kita lakukan hal yang sama. Jadi kita klik DNS client, dan pergi ke command prompt, dan lakukan perintah ini kembali. Copy, paste, enter. Oke, ini belum muncul ya PDU-nya, paketnya. Itu karena kita belum pada simulation panelnya kita belum mengedit filternya. Kita edit menjadi kita show long edit filter. Yang diminta yaitu untuk DNS traffic itu DNS dan juga UDP ya. UDP, kita klik UDP. DNS itu ada pada IP version 4, kita klik, oke. DNS dan juga UDP, makanya muncul PDU-nya ya di depan. Nah, selanjutnya kita klik ini. Dan di sini diminta look at OSI layer, pada layar 4 what is the layer 4 protokol. Jadi layar 4 protokol itu adalah UDP sendiri ya. Oke, UDP, apakah komunikasi ini reliable? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena UDP itu bersifat unreliable ya, tidak dapat diandalkan. Oke. Nah, selanjutnya open the outbound PDU details dan kita lihat source port-nya dan juga destination port-nya nilainya ya. Nah, ada 1026 dan juga destination port-nya ada 53. Nah, selanjutnya kenapa tidak ada sequence dan juga HK number di sini? Kenapa? Karena UDP itu tidak perlu memerlukan suatu koneksi yang andal. Jadi tidak ada sequence dan juga sequence number dan juga HK number. Bedanya dengan TCP ya. Kalau TCP itu communication-nya reliable, makanya ada sequence number dan juga HK number-nya. Nah, untuk selanjutnya kita close ya. Kita klik capture sampai PDU-nya tercentang dan kembali ke DNS client. Oke, kita klik capture. Klik lagi. Kita klik lagi. Oke, sampai tercentang ya.
PDU-nya. Lalu kita diminta untuk lihat lagi di bagian inbound-nya. Oke. Pada inbound-nya dan kita lihat port-nya ya. Berbeda ya dari sebelumnya, terbalik, jadi source port-nya menjadi 53 dan destination port-nya jadi 1026 ya. Nah, terus untuk last section, pertanyaan what is the last section of the PDU call? Ini disebut dengan DNS ya. Jadi jawabannya adalah DNS dan apa alamat IP address-nya untuk multiserver.pt.ptu itu yaitu IP-nya adalah 192.168.1.254. Jadi last section of the PDU-nya DNS dan nomor IP-nya adalah ini. Oke, kita selesai untuk tahap ini. Kita lakukan klik reset simulation ya. Reset simulation. Kita lanjut ke bagian email traffic ya. Email traffic as the client communicate with the server. Kita klik ini. Kita diminta mengulang di tahap yang part 1 lagi, part 1 tadi. Oke. Nah, yang ini. Kita klik email client dulu. Bagian email, terus kita klik compose. Dan kita masukkan untuk alamatnya, copy, subjeknya juga. Dan juga email body-nya ya. Kita paste, kita klik send. Oke, tapi belum muncul ya di sini PDU-nya karena kita belum mengedit filternya. Oke, kita edit dulu ya di sini. Untuk ini kita memakai, kita dulu ya. Kita memakai POP3, SMTP, dan juga TCP. Kita memakai SMTP, TCP ya. POP3, kita centang POP3 dan juga SMTP ya. Oke, sudah semuanya kita checklist, kita close. Langkah selanjutnya kita klik pertama ini PDU kita klik dulu dan lihat outbound. Jadi kita lihat outbound PDU details, kita scroll ke bawah. Nah, untuk what transport layer protocol does email traffic use? Jadi di sini kita menggunakan TCP ya, TCP. Nah, protokolnya adalah TCP dan apakah komunikasinya reliable? Ya, karena TCP sudah kita tahu komunikasinya reliable ya. Lanjut, kita lihat source port-nya, destination port, dan sequence number, dan juga HK number-nya, dan juga byte value-nya ya. Nah, untuk source port-nya itu ada 1026, destination port-nya ada 25, sequence number-nya 0, HK number-nya juga 0. Nah, untuk flex-nya itu kita lihat, ini kita lihat ke tabel tadi ya, SYN ya, jadi SYN nilainya. Nah, selanjutnya kita close lagi ya, close, dan kita klik capture sampai PDU-nya itu kembali ke email klien dan sudah tercentang ya. Kita klik. Oke, sudah tercentang ya. Nah, selanjutnya kita klik TCP PDU-nya, ya, TCP
Kita lihat di bagian inbound. Nah, untuk source port-nya jadi 25 ya. 25, destination port-nya jadi 1026, terus sequence number-nya jadi 0, ACK number-nya jadi 1 ya. Nah, kita klik the outbound PDU details-nya, malah jadi kebalikannya ya. Source port-nya 1026, destination port-nya 25. Dan sequence number-nya jadi 1, dan ACK number-nya juga jadi 1 ya. Jadi berbeda ya. Jadi untuk source port dan destination port-nya terbalik, sequence number-nya berubah jadi 1. Oke. Nah, selanjutnya kita ke PDU yang kedua dengan warna yang berbeda ya. Jadi ada warna ungu. Nah, ini yang udah di-prepare untuk dikirimkan ke multi server. Jadi ini awal permulaan untuk email komunikasi email ini ya. Jadi kita klik yang sekian PDU-nya. Kita lihat bagian outbound-nya, PDU details-nya. Oke. Bagaimana port dan juga sequence number-nya berbeda dengan PDU sebelumnya. Jadi lihat ini berbeda. Ada yang sebelumnya itu 1026, source port-nya, destination port-nya 25, sequence number-nya 1, dan ACK number-nya 1 ya. Nah, berbeda dan juga ada yang terbalik. Lalu email protokol apa yang untuk di-associate untuk TCP port 25? Jawabannya itu adalah SMTP. Dan untuk protokol yang portnya 110 itu adalah POP3. Jadi begitulah untuk bagaimana TCP dan juga UDP communication. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.